Pemirsa, pesawat latih terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Pilot pesawat Marsma Fajar Adrianto yang merupakan penerbang terlatih TNI Angkatan Udara meninggal dunia. Korban diketahui sebagai pilot pesawat tempur F-16 sekaligus pernah bertugas sebagai Kadispen Angkatan Udara pada tahun 2023. Kemana tuh, Kim? Tinyombong na ima. Ay, Allah Akbar. Detik-detik pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI terjatuh terekam kamera warga. Pesawat miring sejak di udara kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi 2 penumpang di dalamnya. Di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring? Udah miring-miring, posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar-dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astana, makanya saya langsung ke sini. Pesawat yang terjatuh adalah jenis pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500. Dalam kejadian ini, pilot pesawat Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal dunia, sementara kopilot Roni mengalami luka berat. Marsma Fajar Adrianto dikenal dengan sosok berprestasi di TNI Angkatan Udara. Marsma Fajar merupakan penerbang handal dan merupakan pilot pesawat tempur F-16. Lulusan Akpol pada 1992 itu pernah menjabat sebagai Kadispen AU pada 2023, juga sebagai Danlanut Halim Perdana Kusuma. Dari rumah sakit, jenazah Marsma TNI Fajar Adrianto dibawa di rumah duka Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Keluarga, kerabat, dan rekan berdatangan ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir. Ucapan duka dikit, Pak. Ucapan duka, Pak. Ya, almarhum orang baik, dekat dengan saya. Dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum, selalu senyum. Jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto akan dimakamkan di Probolinggo, Jawa Timur hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski tidak diguyur hujan, banjir kembali merendam kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur dan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir yang merendam permukiman hampir 1 meter ini merupakan kiriman dari Bogor yang semalam diguyur hujan deras. Air mulai merendam permukiman dini hari tadi hingga sedalam 50 cm hingga 1 meter di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir ini merupakan kiriman usai kawasan Bogor diguyur hujan deras tadi malam. Warga yang akan beraktivitas pun terganggu dan harus bersusah payah melewati banjir. Sedikitnya 3 RT terdampak banjir ini, namun sudah mengantisipasinya karena adanya peringatan dini. Warga mengaku banjir sudah terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhir karena kawasan ini memang menjadi titik langganan banjir. Banjir juga merendam permukiman warga di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan saat warga tengah beristirahat. Warga segera memindahkan motornya saat air mulai masuk permukiman. Sementara ketinggian air ini mencapai 1,5 meter dan total ada 5 RT terdampak banjir. Sebelumnya warga juga sudah diberi kabar datangnya banjir menyusul naiknya ketinggian air di pintu air Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang siswi kelas 5 SD tewas dan 1 orang guru terluka akibat tertimpa dahan pohon saat mengikuti acara jalan santai di Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Kedua korban tertimpa saat duduk menunggu hasil undian door prize. Panikan pecah setelah dahan pohon trembesi patah dan menimpa peserta jalan-jalan santai di halaman Pendopo Agung, Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, 2 orang Yasinta Dewi, 11 tahun siswa SDN Demangan 1, dan Rani Aulia, guru pengajar harus dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh. Mirisnya, korban dievakuasi memakai mobil pick-up karena panitia tidak menyiapkan mobil ambulans. Saksi mengaku kejadian berawal saat peserta JJS Hari Koperasi Nasional sedang istirahat di bawah pohon sambil menunggu proses door prize. Tiba-tiba dahan pohon patah dan menimpa peserta di bawahnya.
Naas, korban Sita Dewi, akhirnya meninggal dunia akibat patah tulang leher meski sempat dirawat ke IGD rumah sakit. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Keraton. Usai dimandikan dan disolatkan, korban dikebumikan di pemakaman setempat. Sementara korban kedua, Rani Aulia, saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit akibat luka dan memar pada beberapa bagian tubuhnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, atap ratusan rumah warga di 3 desa rusak disapu angin puting beliung di Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Selain merusak atap, dinding rumah warga juga jebol dan lapak pedagang mengalami kerusakan. Wah, wih, yuk tengok mah, atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kersik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya innalillahi. Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kersik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan.